bilang Iya, yang pelanggaran itu. Ladies and gentlemen, the champion of the Asian Under-19 Boys Championship 2024 Kita minum 10 ya. Oh, buka minuman topi. Pemain Kobe itu yang orang Thailand nih. kan Malaysia. Malaysia. Ini cuma cerita juga. Kira saya dikasih keluar nih. Murah di kos tahan gitu. Ini penjagaan paling mahal biayanya kalau main bola dia. Kostumnya lain-lain. Kos tangan, sepatu 400 ya. Siapa yang juga kos tangannya? Ada sampai 7 juta begitu. Cek kuning medalinya, kasih kuning semua. Dia udah masuk, jangan tinggal emas begitu. 40.000 negara. Nanti bikin saya duplikatnya baru jual aslinya. Dulu dengan si Sabi ya, masih aja orang Jepang. KTP itu nggak ada. Jual. Boys Championship 2024 Indonesia. Sumpah, negara mau ke situ. Indonesia U19. Mereka telah melewati daripada fase latihan yang keras, latihan yang membuat mereka lelah, membuat mereka letih, membuat mereka menangis, dan juga fase di mana mereka sempat mengalami kekalahan dalam persiapan, fase di mana mereka mengalami cedera, fase di mana mereka mengalami luka, di mana fase mengalami yang namanya frustasian. Tetapi di malam hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo yang ada di Surabaya, sebuah fase yang telah dilewati akhirnya membawa Indonesia menjadi juara kembali. Indonesia kembali berjaya dan Indonesia kembali menangkan piala dan Indonesia merayakannya. Indonesia memberikan sebuah hasil yang sangat luar biasa dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke merayakan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan penuh dengan air mata, kemenangan dengan penuh sukacita, dan piala sudah berhasil digenggam dan Indonesia patut bersyukur. Alhamdulillah. Dan Indonesia, Garuda di dadaku, dan Garuda selalu berhasil memberikan semua hasil yang luar biasa dan Indonesia menjadi juara. Luar biasa, saya kira memang ini kulminasi ya dari pengorbanan mereka yang begitu panjang. Seperti tadi dikatakan Legend Seven, mereka harus berlatih 2-3 kali dalam sehari, waktu yang sangat lama yang harus mereka jalani kebersamaan, juga latihan yang sangat keras.
saya kira memang prestasi yang perlu kita rayakan ya, karena sebelum ini Iya, memang aneh. kita juga berjaya. Bukan pemain dan mukanya. Kayak pemutih. Kemudian dilanjutkan Jawa. ke Pimpinan tak ada biasa. timnas SEA Games kita Ada gol. juara juga kali ini. Bola boleh sekali. Tiga kali dalam Bisa. tempo 2 tahun terakhir ya kita mengangkat trofi 3 kali, yaitu Ini Bima Sakti tidak ada ya ke sini. Under 19. Ya, tidak berdiri. Gondala. Nasionalisme yang memang didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga rasa penuh bangga yang diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk perjuangan Garuda Muda Indonesia U19 dengan meraih gelar juara kedua kalinya di ASEAN Under-19 Boys Championship 2024. Hormat saya juga untuk para penonton, hormat saya juga untuk Ultras Garuda, untuk La Grande Indonesia dan seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Memiliki keyakinan bahwa potensi sepak bola kita, anak-anak muda kita sebetulnya sangat baik ya. Kita sudah membuktikan di level usia U16, U17. Hari ini kita membuktikan di level U19. Sebelumnya kita juga membuktikan di level usia U23. Kita punya bakat-bakat besar yang tersebar di seluruh tanah air. Tugas negara, tugas PSSI adalah menemukan bakat-bakat itu melalui kompetisi. Memberi ruang kepada mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka. Semua harus bergotong royong, berkontribusi, memberi ruang, memberi pintu masuk agar bakat-bakat itu bisa ditemukan dan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia di akhirnya. Kita juga berharap mereka bisa terus lanjut, bisa terus berproses, terus berkembang, tidak berhenti sampai di sini, karena banyak sekali fakta bahwa pemain-pemain yang dulunya bukan yang menghilang di tengah jalan sampai di level timnas. Dan contoh misalnya paling yang bisa dikatakan konsisten adalah Marcelino yang dari U16 sampai ke senior. Kita berharap akan muncul lagi pemain-pemain seperti itu karena ujungnya adalah di level senior. Bisa masuk di sini. Bisa masuk. Iya, nggak tahu kenapa. Iya, Pak, baru 19 umur. U19, U22 dan juga tentunya adalah SEA Games. Tapi sebenarnya muara terakhirnya adalah senior. Yes. Jadi apapun yang memang terjadi di level kelompok umur ini, mudah-mudahan juga terus bisa terlaksana dengan kontinu ya. Untuk karir terakhirnya adalah prestasi untuk Indonesia senior, untuk timnas Indonesia yang masih akan bermain tentunya di AFF, lalu juga di kualifikasi Piala Dunia yang paling dekat ya. Iya, kita berharap ada konsistensi ya. Ada konsistensi bagi pemain ini untuk tidak sekedar berhenti di sini, tapi terus mengembangkan potensinya. Dan itu tidak lain adalah melalui kesempatan berkompetisi ya.
Jadi tidak sekedar mereka diberi ruang untuk masuk di tim senior, tapi kompetisi untuk usia mereka memang harus ada. Usia mereka usia 20 ada kompetisi, usia mereka di umur 18 ada kompetisi. Kompetisinya liga ya? Liga. Turnamen ya? Kalau turnamen itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain, semua bisa membantu. Tapi kompetisi itu adalah kewajiban federasi untuk menyediakan. Itu kata kunci ya. Kalau kita ingin terus konsisten dalam berkembang, berdevelopment bisa berprogres, maka muaranya atau juga wadahnya ada di kompetisi, kolamnya di kompetisi. Itu mengapa kalau kita lihat Thailand bisa 5 kali juara di ajang ini, karena mereka punya kompetisi yang terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan dari seluruh kelompok umur, dari mulai 13, 15, kemudian 17 sampai 19 tahun. Betul, jangan lupa bahwa Thailand di samping punya kompetisi yang melibatkan klub, itu juga sekolah juga berperan. Mereka punya yang namanya school competition secara nasional ya, yang diikuti oleh SKO di seluruh Thailand. Nah, kita juga menurut saya butuh keterlibatan sekolah-sekolah milik pemerintah, SKO, klub-klub, akademi untuk punya kompetisi juga, yang mungkin dari situlah akan muncul Ezi, dari situ akan muncul Rizal, dari situ akan muncul Mufli, sehingga akhirnya semua bakat yang mungkin tidak terjangkau, tidak tertangkap oleh klub bisa dijaring melalui kegiatan yang lain. Terlalu kecil kalau kita skop pembinaannya ataupun kompetisinya hanya di level Liga 1. Iya, betul. Indonesia sangat luas. Kalau kita lihat apa yang berjalan sekarang sudah sangat baik, tapi terlalu kecil skupnya untuk bisa menjaring seluruh potensi yang ada di Indonesia. Melibatkan 18 klub. Melibat hanya 20 orang. Iya. Sementara anak yang ingin menunjukkan kemampuannya ada jutaan orang. Jadi ruang untuk mereka berkompetisi, menunjukkan bakat harus dibuka sedikit luas. Dan semua boleh menunjukkan kontribusi, memberi kontribusi melalui kompetisi, melalui turnamen apapun, turnamen, kompetisi, invitasi apapun. Ya, setuju ya. Saya kira memang tidak boleh ada lagi dikotomi ini plat merah atau ini plat hitam. Sepanjang mereka warga negara, mereka punya potensi, mereka bisa berkompetisi, maka layak mereka memperkuat tim nasional. Iya, perjuangan yang luar biasa dilakukan pemain oleh Indonesia U19. Well done. Tampil boleh dikatakan, ya Anda lihat tampaknya dia melakukan video call ya bersama dengan orang keluarganya. Ya, upload dulu, tentunya menyala abang tuh katanya. Dan ini dia Anda lihat James Rafael dengan kodam Lut Van der Soloy. Dia tadi menangis pada saat diwawancara itu buat saya mengharukan. Iya. Dan dia hafal loh lagu Tanah Air bro. Dan masalahnya dia apa? Itu dia apa? Dia sudah harus menjadikan dirinya bagian dari itu. Dia sudah engage, sudah nyaman ya dengan rekan-rekannya. Bahkan tadi saya melihat Mas Kus juga terharu di sini Renra. Dan James Raven berkaca-kaca sambil menangis jawab pertanyaan dari bos. Kelihatan sekali dia mencintai betul ya. Jadi dia tidak saja main bersama teman-teman baru, tapi juga Gue terharu karena tadi dia pengen dipeluk juga sama James Rafael. Nah, Kaviator harus menggunakan kursi roda ya. Berarti emang cederanya cukup parah ini Kaviator. Lututnya tadi ya, kalau udah lututnya ada ini yang mengkhawatirkan, mudah-mudahan bisa segera ditangani oleh tim medis dan Kaviator bisa segera pulih. ya, ini mengingatkan kita pada SEA Games 2019 kok tidak salah Mas Kus jadi kayak Evan Dimas ya. Kenapa dan tidak bisa Indonesia gagal ya? Iya, dan Evan Dimas dibawa dengan kursi roda untuk naik ke podium ya. Iya. Dan tapi kita kalah 3-0 dan sekarang boleh dibilang ini seperti mengulang lagi ya. Iya. Dan momen dimana misalnya Eji yang harus dibalut dengan kepala itu mengingatkan kita kepada hero-nya Muhammad Nasrullah ya di Piala AFF 2010. Jadi drama-drama ketika-ketikanya mengingatkan kita ke masa yang lampau gitu ya. Bagaimana sulitnya kita untuk bisa menjadi juara dan sekarang kita sudah mulai ya berproses dan meraih hasilnya perlahan tapi